Pada tahun 2011, TNI AL memilih DSMI sebagai kontraktor utama untuk menyediakan kapal selam. Berdasarkan kontrak tersebut, disebutkan bahwa Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering menawarkan 3 kapal selam DSMI 1400 class beserta transfer of technology dengan nilai kontrak sebesar 1,2 miliar US dollar. Dengan realisasi kontrak tersebut, Indonesia dapat melibatkan diri dalam proses produksi kapal selam bersama pihak DSMI meskipun dengan porsi yang sedikit. Kapal selam tersebut terdiri dari KRI Nagapasa, KRI Arda Dedali, dan KRI Alugoro. Dalam video ini, kami akan menjelaskan spesifikasi dan fitur apa saja yang dimiliki oleh Nagapasa Class. Lalu permasalahan apa saja yang dimiliki oleh kapal selam ini. Dan yang terpenting adalah, bagaimana kelanjutan proyek ini, terkhususnya kontrak batch kedua. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita memasuki pembahasan topik ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini bila bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel kami. Terima kasih atas dukungan Anda. Berdasarkan spesifikasi teknisnya, Nagapasa Class dioperasikan oleh 40 kru, panjang 61,3 meter, lebar 6,3 meter, tinggi 5,5 meter, dan memiliki bobot 1.400 ton. Dengan ditenagai oleh 4 buah mesin MTU 12V493 yang dapat menghasilkan tenaga 5.000 horsepower, kapal selam ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal 21 knots saat menyelam dan 11 knots saat di permukaan. Nagapasa dapat menjelajah dari 15.000 km hingga 20.000 km dan dapat bertahan selama 50 hari. Selain itu, hull dari Nagapasa Class dapat bertahan di kedalaman 500 meter. TNI AL juga telah memilih Combat Management System Kongsberg MSI-90U untuk disematkan ke Nagapasa Class. CMS ini berguna untuk mengintegrasi berbagai macam sensor pada kapal selam, mengolah data-data dari sensor secara real-time, memanajemen sistem persenjataan yang meliputi fire control, kalkulasi penembakan, prediksi impact torpedo, dan lain-lainnya. Bisa dikatakan, CMS ini merupakan otak dari Nagapasa Class dan yang mempermudah kru untuk mengambil keputusan dalam sebuah pertempuran. Selain itu, sistem ini juga dapat melakukan misi spionase dan patroli. Terdapat perangkat dan sensor yang diintegrasikan menggunakan CMS ini, yang terdiri dari sebagai berikut. Kapal selam ini juga diperlengkapi dengan 8 tabung torpedo 533 mm dengan membawa 14 buah torpedo. Berdasarkan informasi yang telah beredar, TNI AL telah memilih torpedo Black Shark sebagai senjata utama kapal selam ini. Dengan berbagai kombinasi perangkat dan sensor tersebut, kapal selam ini dapat menjamin keberhasilan misi yang akan dijalankan oleh TNI AL di masa depan. Namun sangat disayangkan, kapal selam Nagapasa Class yang digadang-gadang memiliki teknologi terkini dan dapat menjawab tantangan masa depan TNI AL, memiliki serangkaian permasalahan yang membuat terkendalanya pengoperasian oleh para kru. Permasalahan tersebut sempat diungkap oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada rapat DPR RI 2020 lalu. Permasalahan tersebut diketahui berasal dari baterai yang digunakan pada kapal selam tersebut. Selain itu, terdapat beberapa masalah lainnya. Pada akhirnya, seluruh armada kapal selam terbaru TNI AL tidak dapat beroperasional penuh dan berakhir menghabiskan waktu bersandar di dermaga menunggu menjalani perbaikan dan upgrade. Permasalahan ini mengakibatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto enggan untuk melanjutkan proyek pengadaan kapal selam Nagapasa Class batch kedua yang memiliki nilai kontrak sebesar 1,2 miliar US dollar. Look, Pim, I know it's our job to help this guy and everything, but I think this guy's a lost cause. Why don't we just cut our losses and get out of here? Kementerian Pertahanan bisa saja membatalkan kontrak tersebut dan mengalihkannya ke pengadaan alutsista yang lain.
Akan tetapi, perlu diingat kembali, bila mana pembatalan kontrak terjadi, maka penalti tidak bisa dihindari. Proyek yang mengambang ini juga berdampak buruk bagi PT PAL. Hal ini dikarenakan fasilitas produksi kapal selam yang dibangun PT PAL tidak mendapatkan pemasukan dan PT PAL harus merawat peralatannya sehingga mengalami penyusutan keuangan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ketika kapal selam Nagapasa kelas ini akan menjalani upgrade pada tahun ini. Upgrade tersebut meliputi penggantian DC motor starter hydraulic pump, lithium hydrosida cartridge, dan proximity sensor weapon tube. Upgrade tersebut memiliki nilai kontrak sebesar 7,7 triliun rupiah. Kami seluruh penggiat militer Indonesia berharap banyak pada program upgrade ini dapat menyelesaikan serangkaian permasalahan yang dialami oleh seluruh Nagapasa kelas TNI AL, sehingga kapal selam tersebut dapat menjaga kedaulatan wilayah NKRI dari ancaman asing, terkhususnya di wilayah Natuna Utara. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai kapal selam Nagapasa kelas ini? Setujukah Anda bila mana proyek batch kedua tetap dilanjutkan meskipun permasalahan pada Nagapasa kelas batch pertama belum selesai? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.